Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 September 2025. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, bersama kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupan. Namun kami menyadari betapa rapuhnya kami. Untuk itu kami mau terus datang kepada Tuhan, memenuhi hidup kami dengan kebenaran firman, supaya di dalam hidup kami hari lepas hari, firman-Mu boleh terpancar di dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini biarlah sabda-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya hidup kami semakin tertuju kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada lagu sekolah minggu yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tentu lagu ini sangat familiar untuk kita nyanyikan. Lagu ini biasanya dinyanyikan menggunakan gerakan-gerakan yang melibatkan panca indera kita. Bukan hanya keseruan saat kita menyanyikan lagu itu yang membuat berbeda dari lagu-lagu yang lain, melainkan lagu yang sederhana itu juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa segala tindakan yang kita lakukan tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, seperti lagu tadi, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Itu menjadi sebuah pengingat kita. Terlebih mulut yang mungkin kita anggap sangat kecil, sangat sepele, tetapi itu juga dapat menimbulkan masalah yang besar ketika kita tidak berhati-hati untuk menggunakan mulut kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian inilah kemudian firman Tuhan ingin menyapa kita. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman yang kita baca ini menguraikan bagaimana Allah berfirman kepada umat Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ada satu bagian yang menyatakan bahwa umat tidak boleh menyebarkan kabar bohong. Dengan sangat tegas di sana dikatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ya, sehingga dalam bagian ini menjadi sebuah bentuk dukungan Allah untuk keadilan. Allah tidak pernah memihak terkait dengan ketidakadilan. Nah, saudara, kabar hoax dapat berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Sebab suatu hal yang salah yang kemudian kita terus-menerus narasikan bisa menjadi sebuah kebenaran. Demikian pula sebaiknya, sebuah kebenaran yang dinarasikan sedemikian rupa juga dapat menjadi hal yang salah. Maka firman Tuhan ini berkata kepada setiap kita bahwa ketika kita melakukan kebohongan itu, sama saja kita merampas hak orang benar. Maka di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1, penekanan dalam kalimat ini adalah tentang bagaimana kita diajak menggunakan mulut kita dengan baik dalam beragam situasi. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam setiap kata yang kita ucapkan. Karena kata-kata kita dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebenaran atau justru malah kebohongan. Membawa kehidupan yang semakin rusak atau juga menjadi membawa kehidupan yang makin benar di hadapan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, kita perlu mengakui bahwa kita perlu belajar untuk menjaga mulut kita. Menyebarkan informasi yang tidak benar bisa jadi secara sengaja maupun juga tanpa kita sengaja. Ada kalanya seseorang
memang punya niatan yang buruk dan sangat sengaja menciptakan serta menyebarkan kebohongan untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Namun bisa jadi hal itu kita lakukan tanpa niat jahat, hanya karena kita kurang berhati-hati dalam bertindak. Seringkali seorang mendengar sesuatu belum kita tentu tahu terkait dengan kebenarannya, kemudian langsung menyebarkan pada orang lain. Nah, maka kita dalam bagian ini perlu berhati-hati. Oleh karena itu, kita perlu menjaga mulut kita. Kita perlu menjaga tindakan kita, menjaga hati dan menggunakan mulut kita dengan bijaksana. Maka marilah kita memastikan bahwa melalui mulut yang Tuhan ciptakan, kita menyampaikan berkat dan berpihak kepada keadilan. Untuk itu saudara-saudara, biarlah bagian firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kebaikan, bukan tentang keburukan. Mari bersama-sama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Bapa, kami menyadari acap kali kami tidak dapat mengendalikan diri kami. Kami tidak berhati-hati dalam bertutur kata, sehingga kami tanpa menyadari itu melukai orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pengingat kami, supaya kami berhati-hati dalam berkata-kata. Dan biarlah melalui perkataan kami boleh terus menyatakan berkat, bukan justru menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan yang terus membentuk kami, supaya hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Bapa. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.